Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gangga Karena Wijaya. NIM 194162615031. Saya dari MN 19A kelompok 2. Di sini saya akan membacakan materi yang telah saya cari tentang teori manajemen sumber daya manusia, tentang gairah dan semangat kerja menurut Niti Semito. Di sini saya menemukan Niti Semito berkata, semangat dan gairah kerja adalah semangat dan kegairahan kerja pada hakikatnya adalah perwujudan moral kerja yang tinggi. Bahkan ada yang mengidentifikasikan secara bebas moral kerja yang tinggi adalah semangat dan kegairahan kerja. Di sini saya juga menemukan bahwa moral kerja adalah suatu predisposisi yang mempengaruhi kemauan, perasaan, dan pikiran untuk bekerja dan berupaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya tenaga dan pikirannya guna mencapai tujuan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi semangat dan gairah kerja ada beberapa faktor. Pertama, menurut May Share pada tahun 1998, menurut beliau, aspek-aspek semangat kerja ada. Yang pertama adalah kegairahan, yang kedua adalah kekuatan untuk melawan frustasi, yang ketiga adalah kualitas untuk bertahan, yang keempat adalah semangat kelompok atau semangat organisasi. Kegairahan, seseorang yang memiliki kegairahan dalam bekerja berarti juga memiliki motivasi dan dorongan bekerja. Motivasi tersebut akan terbentuk bila seorang memiliki keinginan atau minat dalam mengerjakan pekerjaan, menurut Jotius pada tahun 1959. Jadi ketika emang kita mempunyai gairah, kemauan untuk bekerja sendiri, itu lebih baik dan lebih berpengaruh atas produktivitas kita untuk bekerja. Yang kedua adalah kekuatan untuk melawan frustasi. Frustasi di sini banyak bisa kita artikan seperti kita galau atau kemudian itu sangat berpengaruh tentang semangat dan kinerja kita untuk bekerja. Yang ketiga adalah kualitas dan untuk bertahan. Kualitas untuk bertahan itu baik dalam internal atau maupun lewat eksternalnya gitu. Internal mungkin dari daya tahan tubuh kita harus sehat, dan eksternal juga tentang perasaan-perasaan yang berpengaruh terhadap diri kita. Itu sangat berpengaruh atas semangat dan kegairahan kita untuk bekerja. Dan keempat terakhir adalah semangat kelompok. Di sini semangat kelompok adalah orang-orang yang memang sudah sering untuk berinteraksi kepada orang-orang banyak, biasanya orang-orang organisasi. Itulah gunanya kita berorganisasi, bekerja sama untuk manfaat kita di masa depan. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjut oleh teman saya yang berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina. Saya dari kelas MN 19A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah teman saya berikan. Saya akan menjelaskan tentang bagian gejala turunnya semangat dan gairah kerja. Dengan mengetahui gejala turunnya semangat dan gairah kerja, maka dapat diambil tindakan-tindakan pencegahan masalah sendiri. Mungkin antara lain, pertama, ada tingkat absensinya yang tinggi. Untuk melihat apakah naiknya tinggi absensi tersebut merupakan sebab turunnya semangat dan gairah kerja, maka kita tidak boleh melihat naiknya tinggi absensi ini secara perorangan, tetapi harus dilihat secara rata-rata. Kedua, ada kegelisahan di mana-mana. Kegelisahan di lingkungan kerja akan terjadi bila mana semangat dan gairah kerja turun. Sebagai seorang pemimpin, kita harus dapat mengetahui adanya kegelisahan-kegelisahan yang timbul di lingkungan kerja perusahaan. Kegelisahan ini dapat terwujud dalam bentuk ketidaktenangan kerja, keluhan kesah, dan lain-lain. Ketiga, tingkat perpindahan buruh yang tinggi.
Keluar masuknya karyawan yang meningkat tersebut terutama adalah disebabkan karena ketidaktenangan mereka bekerja pada perusahaan tersebut sehingga mereka berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain yang dianggap lebih sesuai. Tingkat keluar masuknya buruh yang tinggi selain dapat menurunkan produktivitas kerja juga dapat mengganggu kelangsungan jalannya perusahaan tersebut. Keempat, ada tuntutan yang seringkali terjadi. Tuntutan sebenarnya merupakan perwujudan dari ketidakpuasan, di mana pada tahap tertentu akan menimbulkan keberanian untuk mengajukan tuntutan. Kemudian yang kelima, ada pemogokan. Tingkat indikasi yang paling kuat tentang turunnya semangat dan kegairahan kerja adalah bila mana terjadi pemogokan. Hal ini disebabkan pemogokan merupakan perwujudan dari ketidakpuasan dan kegelisahan para karyawan. Ada sebab-sebab turunnya semangat dan kegairahan kerja. Menurut Niti Semito, turunnya semangat dan kegairahan kerja itu karena banyak sebab. Misalnya, ada upah yang terlalu rendah, ketidakcocokannya dengan gaya kepemimpinan, lingkungan kerja yang buruk, dan sebagainya. Untuk memecahkan persoalan tersebut, maka perusahaan harus dapat menemukan penyebab dari turunnya semangat dan kegairahan kerja tersebut. Pada prinsipnya, turunnya semangat dan kegairahan kerja disebabkan karena ketidakpuasan dari para karyawan. Sumber ketidakpuasan dapat bersifat material dan non-material. Yang bersifat material misalnya rendahnya upah yang diterima, fasilitas yang minim, dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat non-material misalnya penghargaan sebagai manusia, kebutuhan untuk partisipasi, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subhan Riyadi dari kelas MN 19A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi cara meningkatkan semangat dan gairah kerja. Setiap perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan semangat dan kegairahan kerja para karyawannya semaksimal mungkin. Dan batas-batas kemampuan perusahaan tersebut, bagaimana meningkatkan semangat dan kegairahan kerja semaksimal mungkin. Karena itu, di sini dicoba untuk memberikan beberapa cara bagaimana meningkatkan semangat dan kegairahan kerja, baik yang bersifat material maupun bersifat non-material. Cara mana yang paling tepat sudah tentu tergantung kepada situasi dan kondisi, serta tujuan yang ingin dicapai. Untuk meningkatkan semangat dan gairah kerja, menurut Niti Semito, dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut. 1. Gaji yang cukup. Setiap perusahaan seharusnya memberikan gaji yang cukup kepada karyawannya. Cukup berarti jumlah uang yang mampu dibayarkan perusahaan tanpa menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Yang kedua, pemberian fasilitas yang menyenangkan. Setiap perusahaan bila mana memungkinkan hendaknya menyediakan fasilitas yang menyenangkan bagi karyawannya. Fasilitas itu dapat berupa tempat ibadah, kantin, dan sebagainya. Yang ketiga, menempatkan karyawan pada posisi yang tepat. Posisi yang tepat maksudnya adalah sesuai dengan keterampilan masing-masing karyawan. Ketidaktepatan menempatkan posisi para karyawan akan menyebabkan jalannya pekerjaan kurang lancar dan hasilnya tidak memuaskan. Yang keempat, memberikan kesempatan pada karyawan untuk maju. Dengan adanya kesempatan untuk maju, maka akan mendorong semangat dan gairah kerja karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kelima, mengusahakan karyawan mempunyai loyalitas. Kesetiaan atau loyalitas karyawan pada perusahaan dapat menimbulkan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab dapat menciptakan semangat dan gairah kerja. Adapun caranya dengan memberikan kesempatan pada karyawan untuk ikut serta dalam pembelian saham perusahaan yang bersangkutan dan lain sebagainya. Yang keenam, harga diri perlu mendapatkan
mendapatkan perhatian. Harga diri perlu mendapatkan perhatian. Pemimpin perusahaan harus dapat menghargai diri karyawannya bila mereka ingin dihargai. Orang akan lebih senang bekerja dengan gaji yang rendah tapi dihargai daripada dengan gaji yang tinggi tetapi perusahaan tersebut merendahkan mereka. Yang ketujuh, mengajak karyawan untuk berunding serta mengatasi pelaksanaan pada perusahaan. Apabila pimpinan dalam melaksanakan pekerjaannya mengalami suatu masalah untuk dipecahkan secara pribadi, maka karyawan perlu diajak berunding. Yang ke-8, memperhatikan rasa aman untuk menghadapi masa depan. Untuk menciptakan rasa aman menghadapi masa depan, perusahaan dalam melaksanakan program pensiun bagi karyawan. Variasi dengan cara ini adalah bahwa di samping menyisihkan sebagian dari keuntungan perusahaan, gaji karyawan dipotong untuk disetor bagi jaminan hari tua. Yang ke-9, sekali-sekali perlu menciptakan suasana santai. Memberikan suasana santai bagi karyawan dimaksudkan agar karyawan tidak mengalami kebosanan dalam melakukan pekerjaan setiap hari. Yang